Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Saya menyapa kita semua, Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita terlebih dahulu tunduk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur kembali oleh anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu, dan kami semua akan menerima berkat yang luar biasa dalam kami mengarungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Tetapi jika masih ada saudara-saudara kami, Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, baik itu terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, Tuhan kami percaya Engkau akan menyegarkan kami semua dan tetap memberikan kami semangat dan pengharapan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, kita bisa ada pada saat ini hanya oleh karena cinta daripada Tuhan. Sebab itu mari kita menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dalam 3 bahasa ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Coro-coro Lord tresno Yesus, jero banget. Lord tresno Yesus, jero banget. Tresno ku jero banget. Tresno ku jero banget. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan, dan kita mau juga erat dengan hati Tuhan.
Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Hanya Yesus sahabat kita. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu bagi kami. Terima kasih. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Puji Tuhan. Ya, Yesus yang menjadi sahabat kita, Dia hadir selalu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita menyatakan kecintaan kita kepada firman Tuhan.
bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Hanya Yesuslah jaminan kehidupan kita. Mari kita mengasihi Dia seperti Dia sudah mengasihi kita. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biarlah ini semua berasal dari hati kami ya Tuhan, untuk menyatakan rasa cinta kami kepadamu, karena Engkau begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia bersama kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara kami melalui kebenaran firman. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang menerangi kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau sangat menghargai kami, sangat menghormati kami. Sekalipun kami sudah jatuh dalam dosa, tetapi Engkau memberikan inisiatif, Engkau memberikan cara supaya kami keluar daripada dosa, yaitu dengan diri-Mu sendiri yang membayar hutang darah, hutang kematian itu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami segera akan menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau menyediakan bagian yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Sobat Difabel, urapi semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa Sobat Difabel dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Shalom. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menggunakan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tema yang saya ambil kali ini agak sedikit berbeda ya dengan bahasa Inggris,
yaitu love is respect, yang artinya adalah cinta adalah respect, atau boleh juga dibalik, respect adalah cinta. Kita akan melihat bagaimana sih cinta yang sesungguhnya, cinta yang menyatakan sebuah rasa respect kepada kita manusia. Itulah cinta daripada Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Tetapi tentunya Tuhan harus menyatakan dirinya supaya kita bisa melihat pribadinya dan supaya kita bisa merasakan cintanya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Itulah Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bisa melihat, kita bisa merasakan bagaimana Dia mencintai kehidupan kita. Bulan Februari seringkali diidentifikasikan adalah sebagai bulannya cinta. Karena pada bulan Februari pada tanggal 14, tentunya kita semua sudah mengetahui dan sudah merayakannya. Ada yang merayakannya, ada yang tidak apa-apa. Tentunya hari Valentine yang dimaksudkan ini adalah adaptasi daripada budaya barat ya, jadi bukan asli daripada budaya kita. Tentunya kasih sayang menurut mereka adalah kasih sayang kepada sesama manusia, terutama yang ditonjolkan adalah kasih sayang terhadap pasangan. Dan itulah memang cinta yang dunia tawarkan, yaitu cinta yang ditandai dengan hawa nafsu, yaitu cinta eros, di mana justru pada hari Valentine beberapa tahun yang lalu atau mungkin juga tahun lalu sebelum adanya pandemi COVID, banyak survei yang mengatakan bahwasanya banyak anak-anak muda yang terjebak dengan free sex ya, memanfaatkan momen hari kasih sayang, hari Valentine justru untuk memuas-muaskan diri dengan hawa nafsu, dengan dosa. Itulah cinta yang dunia coba tawarkan. Mungkin dunia juga bisa memberikan cinta phileo, cinta persahabatan atau pertemanan. Dunia mungkin juga bisa memberikan cinta storge, cinta kepada keluarga. Tetapi dunia pasti tidak bisa memberikan cinta yang sejati, cinta yang memberikan respect kepada manusia, justru kepada manusia yang sebenarnya tidak berlayak untuk menerima respect itu, karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang kita akan pelajari, bagaimana cinta itu yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus memberikan rasa respect kepada kita, manusia yang berdosa. Kita akan mempelajari bersama-sama. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita bisa melihat di sini siapakah pribadi daripada kasih atau cinta yang sejati ini. Itulah pribadi Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita. Itulah pribadi Tuhan yang bisa kita lihat dan kita bisa mengenal, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Dia harus menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus? Karena untuk menyelesaikan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa itu dilakukan? Karena kita melihat pada awal mula ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal 3 kita bisa baca secara keseluruhan ya. Kita bisa melihat di mana
manusia jatuh dalam dosa, tetapi kemudian Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi manusia ini memberikan sebuah cara supaya manusia ini bisa terlepas daripada dosa. Memang pada waktu itu yang ditumpahkan darah adalah darah binatang. Kemudian kulitnya dipakai untuk menutupi supaya manusia itu tidak terlihat ketelanjangannya. Itu adalah tipologi daripada kedatangan Sang Juru Selamat yang juga harus menebus dosa manusia. Karena kenapa saudaraku? Dosa, pelanggaran terhadap perintah dan hukum Allah, itu adalah kematian. Itu adalah hutang darah. Dan kematian itu hanya bisa dibayar dengan kematian pula juga, dengan penumpahan darah. Itulah sebabnya Sang Mesias, Juru Selamat itu datang ke dunia untuk menggenapi janji daripada Allah, di mana manusia bisa mengalami pendamaian dari segala dosa. Itulah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih atau cinta itulah pribadi Allah sendiri, di mana cinta itu terwujud. Praktek daripada cinta itu wujudnya adalah kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang datang untuk menebus, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena memang tujuan praktek kasih Allah itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan kita setelah kita diperdamaikan daripada segala dosa kita. Kita akan membaca dalam Matius 1 ayat 21, di mana janji tentang keselamatan itu dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf ya. Kita membaca, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sangat jelas tujuan daripada pendamaian atas segala dosa kita adalah untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Karena kenapa saudaraku? Karena kita perlu diselamatkan dari dosa. Sebab dosa itu menghasilkan maut. Upah daripada dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Kita membaca di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa upah dosa adalah maut ya. Itu di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian kita lanjut lagi membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, sangat jelas bahwa upah dosa adalah maut, dan maut itu akan membawa kita dalam kematian yang kekal. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia sudah dipersiapkan untuk menjadi juru selamat kita, untuk menjadi penebus daripada segala dosa kita. Dan itu Dia lakukan lewat pengampunan darahnya di atas kayu salib, sehingga oleh kurbannya kita semua boleh diselamatkan, dan kita boleh juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita melihat inilah pribadi Allah, Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah cinta yang sejati, cinta yang sangat respek terhadap manusia berdosa. Itulah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi cinta atau kasih itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi itu adalah sebuah pembuktian dalam tindakan. Jadi cinta itu harus bisa dibuktikan dalam tindakan. Kalau kita berpikir, kenapa sih Allah kok susah-susah mengampuni dosa? Kan Dia Maha Kuasa. Bisa kita berpikir seperti itu. Dan bisa saja
Allah menghapuskan dosa kita tanpa penebusan dosa bisa saja. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena itu adalah keadilan Tuhan. Dia tidak mungkin membatalkan keadilan hukum perintahnya sendiri. Dia tidak mungkin berlaku tidak adil, karena dia adalah Allah yang maha adil. Kita melihat di dalam kitab Kejadian bagaimana tipologi yang sudah dipertontonkan oleh Allah, yaitu hutang darah atau hutang kematian, itu harus juga dibayar dengan kematian. Itulah tipologinya. Pada saat binatang itu disembelih, dicurahkan darahnya, kemudian kulitnya dipakai untuk menutup ketelanjangan, untuk menutup dosa mereka, untuk menutup aib daripada Adam dan Hawa waktu itu. Itulah Allah yang bekerja luar biasa, dan itulah yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus pada saat 2000 tahun yang lalu. Itulah yang dia dikerjakan dengan timing yang tepat, di mana kematian itu adalah kematian yang terkutuk, yaitu kematian di atas kayu salib. Jadi penebusan dosa itu harus dikerjakan oleh seorang juru selamat, oleh seorang Mesias, karena hanya dialah yang sanggup membayar segala hutang dosa manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Sampai saat ini tidak ada satupun yang berani mengklaim bahwa dia mampu menyucikan diri dari dosa, bahwa dia bahkan mampu menebus dosa orang lain. Tidak mungkin, karena hanya ada satu juru selamat, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita melihat pada saat awal penciptaan, yaitu bagaimana Adam dan Hawa, Adam khususnya sudah mendapat perintah yang sangat jelas bahwa ketika Adam melanggar perintah Allah, maka hasilnya adalah pasti kematian, pasti mati. Tetapi kenapa pada saat itu Adam dan Hawa tidak mengalami kematian? Tentunya itu karena cinta daripada Allah, sehingga Allah berinisiatif memberikan jalan keluar, menyatakan caranya supaya manusia itu bisa tertutup dosanya, supaya manusia itu bisa bahkan diampuni daripada segala dosanya. Bahkan dalam Protoevangelion ya, Kejadian 3 ayat 15, itu adalah Injil kabar baik yang pertama yang diberikan kepada manusia, bahwasanya dari keturunan Adam nantinya akan mampu meremukkan kepala daripada ular, tetapi tumit daripada anak manusia ini akan dipakut ular. Itulah tipologi daripada Tuhan Yesus Kristus yang harus terpaku di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita akan melihat hal itu di dalam Kejadian 3 ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi inilah saudaraku, sebuah inisiatif daripada Allah. Kita sangat bersyukur bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu tetap berada di dalam Taman Eden, sehingga mereka bisa mengambil buah pohon kehidupan dan mereka menjadi kekal. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana mereka yang berdosa berada dalam keadaan yang kekal. Itu sebabnya Allah mengusir mereka daripada Taman Eden. Tetapi Allah tetap menyertai mereka. Bahkan Dia tetap menyatakan hadirnya seorang juru selamat itu dari keturunan daripada Adam ini. Jadi saudara-saudaraku, Allah itu tidak ingin supaya kita tetap berada di dalam dosa. Bahkan kita hidup kekal di dalam dosa. Waduh, sangat berbahaya. Lebih baik kita memilih kehidupan yang kekal, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kita melihat di sini ada sebuah inisiatif dan cara daripada Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang pertama adalah mengorbankan binatang dengan pencurahan darahnya. Kemudian yang kedua, menutup ketelanjangan akibat dosa. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwasanya kasih atau cinta yang sejati, cinta yang penuh respek adalah sebuah inisiatif dan cara dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah kasih dalam kurban darahnya. Kalau pada zaman Adam sampai sebelum kedatangan Yesus ke dunia, selalu darah ini dicurahkan daripada kurban binatang. Sebab itu adalah genealogi keselamatan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kitab Kejadian, dan itu terus berlanjut. Bagaimana keturunan-keturunan Adam selalu mempersembahkan kurban binatang, dan darahnya itu selalu dipakai untuk menyucikan manusia. Tetapi saudaraku, pada akhir zaman yang dimaksud adalah pada saat Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, itu disebut akhir zaman. Tuhan sendirilah yang menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya kurban untuk keselamatan daripada dosa, dan Dia mencurahkan darahnya untuk menutup bahkan menebus kita dari segala dosa kita. Jadi inilah respek yang sesungguhnya. Jadi respek itu saudaraku, Dia menerima sekalipun kita manusia sudah berdosa. Dia menerima keadaan kita, tetapi Dia tidak setuju dengan dosanya. Dosa itu harus dibenci, bahkan harus dihilangkan, harus ditebus. Jadi saudaraku, kita harus juga menyatakan kepada sesama kita. Mungkin kita bergaul dengan banyak orang, kita harus tetap menerima mereka apapun keadaan mereka. Bagaimanapun berdosanya mereka, kita harus menerima mereka dan mengasihi mereka. Tetapi kita jangan sampai menjadi kompromi dengan dosa mereka. Kita harus menyadarkan dan membawa mereka kepada jalan keselamatan. Jadi inilah sebuah inisiatif dan cara yang dikerjakan oleh Allah. Dia sendirilah yang mengerjakan itu semua, sebab Dia adalah juru selamat dan penebus kita. Dia sudah menang atas maut di atas kayu salib. Maka kita manusia boleh dibebaskan daripada dosa, dan janji yang luar biasa adalah kita menerima hidup yang kekal. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 49 ayat 26. Sebenarnya ada lagi juga Yesaya 43, kita bisa baca juga, tetapi kita akan membaca dalam Yesaya 49 ayat 26. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuat, Allah Yakub. Kemudian kita membaca dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi inilah Dia menyatakan dirinya adalah juru selamat dan penebus kita. Dia sendiri, saudaraku, bukan seorang duta atau utusan, bukan seorang nabi, tetapi pribadi Allah sendiri. Tetapi kenapa pribadi Allah sendiri itu harus dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Tentunya Allah yang transenden tidak bisa datang ke dalam dunia, karena dunia sudah ada di dalam keadaan yang berdosa. Sebab kekudusan itu tidak mungkin bercampur dengan dosa. Tetapi Allah sudah dari awal sudah menunjukkan konsep keselamatan. Cara itu sudah ditunjukkan dalam kitab Kejadian.
yaitu bagaimana tipologi daripada Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu sudah dinyatakan. Itulah pribadi Allah sendiri, sebab Dia sendiri, hanya Dia sendiri, Allah yang sanggup menghapuskan kita daripada segala dosa dan membawa kita kembali kepada keadaan yang sesungguhnya, yaitu berada di dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia. Inilah firman yang bisa saya sharingkan, dan saya percaya firman ini akan menjadi berkat buat kehidupan kita, terutama bagi Sobat Difabel. Mungkin masih banyak saudara-saudara Sobat Difabel yang merasa tidak mendapat perhatian dari orang-orang sekitar, tidak mendapat perhatian daripada keluarga, bahkan cenderung untuk disembunyikan. Keluarga malu dengan keberadaan mereka. Tetapi saya mau nyatakan, saudara-saudaraku, janganlah kecewa, sebab Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mau supaya kehidupan kita bisa juga menyatakan cinta yang daripada Tuhan kepada sesama kita. Jangan mudah baper, jangan mudah tersinggung. Mari kita sama-sama bangkit, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan menolong kehidupan kita, Dialah yang akan memampukan kehidupan kita untuk kita mampu melewati segala badai dalam kehidupan kita, apapun itu. Karena Dia sanggup menolong kita. Kalau hanya pertolongan, Dia pasti akan nyatakan, sebab Dia sudah menyelamatkan kita daripada dosa. Sebab itu, jikalau masih ada Sobat Difabel yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, saya ajak saudara untuk datang menerima Tuhan Yesus, percaya kepadanya, karena Dia pasti akan menyelamatkan kehidupan saudara, dan Dia pasti menjamin Anda akan berada di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi hidup harus terus berjalan. Hidup ini tidak mudah, saudaraku. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Tetapi satu hal, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang setia kepada kita. Walaupun kita tidak setia, kita tetap ditarik untuk bisa datang kepada Dia. Itulah cinta yang sesungguhnya, cinta yang penuh dengan respect kepada kita manusia. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, tetapi kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa hanya ada satu cinta yang sejati, yaitu cinta daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hanya ada satu cinta yang sejati, yaitu cinta yang datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Amin. Terima kasih Tuhan, tercintamu Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu
kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Oh syukur, kami bersyukur. Mari kita menyembah, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu bagi kehidupan kami, di mana Engkau tetap mengasihi kami manusia yang berdosa. Padahal kami sesungguhnya tidak berlayak Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Tetapi Engkau yang adalah kasih, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu itu bagi kami. Pada malaikat-malaikat tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ketika mereka melawan Tuhan, ketika mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, mereka sudah pasti menjadi setan. Tetapi syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami manusia masih Engkau berikan kesempatan. Selama kami masih hidup, selama daging dan darah ini masih ada di dalam kehidupan kami, itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh terus bertobat kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa-dosa kami. Kami mau mengalami pendamaian, kami mau mengalami penyelamatan yang dari Engkau. Dan ketika kami sudah menerima keselamatan itu, tolong kami supaya kami boleh mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya Tuhan. Sebagai bukti penghargaan kami kepada Engkau, sebagai bukti cinta kami kepada Engkau, sehingga kami juga mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mampu membayar hutang pengampunan itu karena Engkau yang sudah terlebih dahulu membayar hutang dosa kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Sungguh hebat Engkau, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang dari awal sudah merancangkan konsep keselamatan dan menggenapi konsep keselamatan itu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau sekali lagi akan menggenapi dengan datang kembali untuk menjemput kami, untuk kami boleh bersekutu bersama Engkau selama-lamanya di dalam kekekalan, di dalam langit dan bumi yang baru Tuhan. Terima kasih, sungguh ajaib rencana-Mu bagi kami yang tidak berlayak ini Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua, bahkan seluruh sobat difabel. Mungkin saat ini mereka ada yang merasakan kekurangan kasih, kekurangan cinta, mereka dibiarkan, mereka tidak ada yang memperhatikan Tuhan. Kiranya Engkau memperhatikan
baik saudara-saudara kami semua yang ada di sekitar mereka, untuk menjadi support system yang baik, untuk menyatakan kasih kepada mereka, supaya mereka boleh mengalami kasih dan hidup di dalam kasih. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Kami menerima lawatan daripada Engkau. Kami menerima pernyataan kasih itu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, Tuhan, Engkau akan terus menyertai ibadah kami, juga ibadah-ibadah yang lain, pada online maupun yang juga ada yang offline. Tuhan tetap memberkati, menyertai kami, supaya kami juga mentaati protokol kesehatan yang ada. Kami boleh saling menjaga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini ucapan syukur dan doa kami, Tuhan. Sekarang, Tuhan, saatnya kami akan bersyafaat, tetap masih berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang masih bergulat untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan, tolong supaya Engkau memberikan kekuatan, supaya Engkau memberikan hikmat marifat yang dari Engkau, supaya mulai dari pemimpin bangsa kami sampai kepada setiap masyarakat, lapisan masyarakat, semua boleh bahu-membahu untuk menyatakan kesehatan buat kami semua, Tuhan, untuk hidup dalam era yang baru, new normal, Tuhan, supaya ini boleh menjadi sesuatu yang baru, mengubah paradigma pemikiran kami yang lama, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh tim medis, seluruh aparat keamanan, seluruh lapisan komponen daripada bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memberikan kekuatan penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Mungkin ada saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID-19, yang tidak berdaya, mungkin sendirian mereka menghadapi. Oh Tuhan, mungkin mereka merasakan kelemahan. Tuhan memberi kekuatan. Kami percaya kuasa-Mu menolong mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau memberikan mereka pertolongan, kesembuhan tepat pada waktunya. Juga dari penyakit-penyakit yang lain apapun itu, juga dalam masalah apapun, Kau yang sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Gereja-gereja-Mu kiranya juga Engkau mau pakai, supaya kami juga mau, selain kami menginjil, kami memberitakan firman Tuhan, kami harus menyatakan kasih kami melalui praktek diakonia, dimanapun dalam gereja-Mu, dalam persekutuan-persekutuan, komunitas-komunitas besar kecil. Kiranya kami boleh menyatakan hal itu seperti yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Kau menyertai, bahkan memberkati kami semua. Sekarang, Tuhan, izinkan kami mengulurkan tangan kami untuk kami menerima berkat yang dari surga, berkat ilahi. Sebab berkat itu hanya ada di dalam pribadi kami, pribadi Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah bagi kehidupan kami. Berkat-Mu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan kami mau juga menyalurkan berkat-Mu ini. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat-Mu ini akan terus terpancar sampai kepada kedatangan-Mu kelak. Puji nama Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 82204374660. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.